Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan Injil yang diambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Dan renungan kali ini akan kita beri judul Rumahku adalah Rumah Doa. Para Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemarin kita baru saja merenungkan bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem. Dia menangisi Yerusalem sebagai tanda cintanya kepada kota ini dan penduduknya. Dikatakan Yesus menangis sebenarnya bukan hanya berarti dia mengeluarkan air mata, tetapi juga merupakan ungkapan kegundahan hati, kesesakan hati, karena sedih melihat umatnya, kota Yerusalem akan dihukum, akan dihancurkan. Dan Injil hari ini juga masih mengungkapkan kegundahan hati Yesus atau mungkin kesusahan hati Yesus. Karena dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah. Secara eksplisit tidak dikatakan bahwa Yesus marah. Tetapi dari nada yang diungkapkan Yesus, kita tahu bahwa dia sedang jengkel, dia sedang marah. Karena Yesus mengatakan, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita bisa merasakan nada kemarahan dalam kata-kata ini. Lalu dalam ayat selanjutnya dikatakan, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha membinasakan dia, maksudnya Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ini menarik, karena pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus jengkel. Kejengkelannya itu dia ungkapkan dengan mengusir para pedagang yang ada di situ. Sebenarnya para pedagang yang diusir, tetapi kenapa para imam, para pemuka-pemuka agama itu yang justru ingin membinasakan Yesus, justru ingin mencelakakan Yesus? Kenapa tidak para pedagang? Apa kaitannya sebenarnya antara pedagang dengan para imam kepala itu, para pemuka agama itu? Mungkin inilah yang menyebabkan Yesus mengungkapkan kemarahannya dengan mengucapkan istilah sarang penyamun. Kita tahu kalau dikatakan sarang itu berarti tempat persembunyian, tempat orang melindungi diri. Dengan kata sarang penyamun, Yesus ingin mengatakan bahwa mereka itu telah membuat Bait Allah sebagai tempat persembunyian para penyamun, tempat persembunyian para perampok, tempat persembunyian para perampas. Kalau dikatakan penyamun, perampok, perampas, itu merupakan orang-orang yang mengambil hak orang lain atau merampas, mengambil secara paksa apa yang menjadi hak orang lain. Ini berarti mereka mengambil hak orang lain secara tidak adil. Perdagangan di Bait Allah yang diungkapkan dalam Injil ini, yang dilaksanakan oleh para pedagang itu, merupakan perdagangan yang kotor. Dan ini bukan hanya melibatkan para pedagang itu saja yang berjualan di Bait Allah itu, tetapi perdagangan ini melibatkan juga para pejabat dan pemuka Bait Allah. Para pejabat dan pemuka Bait Allah ini, para imam ini mengkondisikan agar aturan-aturan agama dilaksanakan sedemikian rupa, tetapi tujuannya sebenarnya hanya satu, memberikan keuntungan bagi diri mereka,
memperkaya diri mereka. Bait Allah bukan lagi menjadi tempat di mana Allah berdiam dan di mana kita atau orang-orang itu bisa menjumpainya, akan tetapi menjadi tempat persekongkolan perdagangan atas nama agama, tetapi bertujuan memperkaya diri. Itulah yang digambarkan dalam Injil hari ini. Lalu apa yang perlu kita renungkan melalui Injil hari ini? Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, dalam konteks kita sekarang, bait Allah itu adalah gereja. Gereja tempat kediaman Allah, di mana kita dapat bertemu dengan Allah. Bertemu dengannya baik secara pribadi maupun secara bersama. Maka kehidupan menggereja tetap memiliki dua aspek. Aspek vertikal dan horizontal. Aspek dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Tetapi tujuannya hendaknya hanya satu, yakni memuliakan Tuhan dan mempererat relasi kita dengan Tuhan. Baik relasi kita secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai jemaat gereja. Segala hal yang kita lakukan di dalam gereja hendaknya bermuara pada hal ini. Kiranya kita tidak menjadikan gereja sebagai tempat untuk popularitas kita atau tempat untuk mencari keuntungan pribadi kita atau tempat untuk membicarakan orang lain atau menggosip atau tempat untuk mempertontonkan kehebatan kita dan lain-lain. Tetapi hendaklah kita tetap menjaga kesucian gereja sebagai tempat kediaman Allah dan sebagai tempat di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Yang kedua yang ingin saya ajak kita renungkan adalah diri kita juga adalah bait Allah. Diri kita yang terdiri dari jiwa dan raga yang hidup. Maka kita juga harus menjaga kesucian jiwa dan badan kita dengan menjadikan diri kita ini tempat kediaman Allah, tempat di mana kita dapat bertemu dan berbincang-bincang secara pribadi dengan Allah. Kita harus tetap menjaga raga kita dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan fisik kita ini demi kemuliaan Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang benar, yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dengan cara itulah kita menyucikan diri kita, menyucikan badan kita. Hati dan pikiran juga harus kita jaga. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita agar tetap suci dengan memikirkan dan memperhatikan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita menyadari ini sebenarnya, niscaya kalau kita mendapat godaan-godaan untuk melakukan sesuatu yang mungkin nikmat untuk kita, tetapi dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan, saya yakin kita akan berpikir dua kali untuk mengikutinya. Kita mungkin akan dengan tegas menolaknya kalau kita tetap menyadari bahwa tubuh kita, diri kita ini adalah bait Allah. Maka marilah kita senantiasa mengingat hal ini, bahwa gereja adalah bait Allah, tubuh kita adalah bait Allah, tempat di mana Allah berdiam dan tempat di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Mari kita tetap mengingat hal ini, dan dengan demikian kita bisa tetap menjaga kesuciannya, kesucian diri kita dan juga kesucian gereja. Semoga amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.